Karena popok tak hanya mencemari sungai-sungai di Surabaya dan Gresik, melainkan menjadi masalah di seluruh Jawa Timur, aksi dilanjutkan ke kantor gubernur. Tidak ada upaya serius dari Gubernur Jawa Timur. Kami, Brigade Evakuasi Papua hari ini, mendeklarasikan revolusi Papua, mencari gubernur yang pro revolusi Papua, mengurangi pemakaian popok bayi sekali pakai. Karena 55% popok bayi sekali pakai adalah mengandung plastik dan senyawa pengganggu hormon. Dampaknya 25% ikan di berantas mengalami interseks atau menjadi banci. Para peneliti Ekoton memperkirakan setidaknya terdapat 1,5 juta popok dibuang ke Sungai Berantas setiap hari. Itu baru Sungai Berantas. Di Pulau Jawa saja, ada 84 titik tempat pembuangan popok yang tersebar di 37 kota. Dari Sungai Cisadane di Tangerang, Banten, hingga Kali Takir di Banyuwangi, Jawa Timur. Karena telah masuk aliran sungai, maka 21% popok-popok ini berakhir di Laut Jawa. Lalu, apa bahaya di balik limbah popok? 55% bahan baku popok adalah plastik. Dalam bahan baku tersebut, 42%-nya adalah super absorbent polymer atau serbuk gel sebagai bahan penyerap cairan yang bisa mengubahnya menjadi lebih kental atau memadat. Karena memang itulah fungsi popok, sama dengan pembalut wanita. Serbuk gel inilah yang mengandung microbit, yaitu partikel plastik padat yang ukurannya kurang dari 1 mm. Bahan-bahan yang sama juga terdapat pada pembalut wanita. Ukuran sekecil ini disebut mikroplastik. Plastik inilah yang mencemari air dan jika terkonsumsi dapat mempengaruhi perkembangan hormon makhluk hidup dan memicu berbagai penyakit. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahuannya ke siapa? Dari Prancis ini. Maju, maju. TGS-nya, jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo-demo wong 8. Iya, idenya kita ingin membawa masyarakat ini melihat sungai itu secara langsung dan merasakan gitu ya. Jadi banyak masyarakat itu nggak peduli, nggak mau tahu ya. Itu karena memang kan dia tidak tahu ada apa sih di sungai gitu ya, bisa jadi seperti itu. Dan kalau orang yang nggak tahu, nggak kenal, gimana dia bisa mau perhatian, mau sayang gitu ya. Jadi memang harus ditunjukkan dulu potensi-potensinya, ancamannya itu secara visual gitu. Karena kalau kita hanya bercerita, sulit bagi masyarakat itu untuk membayangkan gitu ya. Biasa, keren. Pada 2017, mereka mendapati fakta bahwa 80% ikan di Sungai Berantas adalah betina, sementara ikan jantan hanya 20%.
Padahal ekosistem yang sehat seharusnya memiliki keseimbangan populasi antara jantan dan betina. Ketidakseimbangan ini terjadi karena hormon ikan telah berubah. Mereka mengalami interseks, yakni berkelamin ganda. Karena penasaran, pada 2018, Ekoton melakukan penelitian dengan membedah lambung ikan dan mendapati 80% isinya terdapat potongan atau fragmen mikroplastik dan serat mikroplastik. Nah, tujuan dari sensus ini sebenarnya adalah untuk menginventarisasi jenis ikan, kelaminnya, kemudian jumlah dan beratnya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan UPT unggulan untuk menghitung seberapa banyak sih dalam tiap jenis ikan itu telur yang dihasilkan. Selain itu kami juga bekerja sama dengan teman-teman lab perikanan PM2KP untuk menguji konsentrasi logam berat dan antibiotik yang terdapat di dalam daging ikan. Inilah salah satu alasan mengapa para peneliti Ekoton menganggap popok masuk kategori sampah atau limbah B3 alias bahan beracun dan berbahaya. Dan kami juga mengajak masyarakat ini untuk praktek langsung gitu ya. Bagaimana cara mengukur kualitas air, bagaimana cara melihat mikroplastik gitu. Dan juga mendeteksi pencemaran kalau alat-alat kimia itu susah, mahal gitu ya, dan sulit dioperasikan oleh masyarakat, maka kita gunakan indikator biota. Makanya kami mengembangkan biotilik itu sebagai instrumen masyarakat bisa mendeteksi tingkat pencemaran sungainya hanya dengan melihat hewan apa yang hidup di dasar sungainya. Aktivitas ini disebut biomonitoring, atau melihat kualitas kesehatan sungai secara biologi, atau berdasarkan indikator makhluk hidup tertentu. Semakin beragam binatang airnya, semakin baik pula kualitas air sungainya. Di sini kita membuat daftar dan pengelompokan hewan-hewan dasar sungai yang kemungkinan bisa kita temukan di sungai kita. Nah, jadi ada 4 kelompok, yaitu kelompok yang warna biru, itu untuk jenis biota yang sangat sensitif terhadap pencemaran. Jadi yang biru ini kita akan temukan di air yang sangat bersih, yang biru. Jadi ada ini biru. Ini sampel tadi apa? Ini sampel yang diambil dari pabrik Eka Mas Fortuna. Mungkin perlu kamu tandai ya. Eka Mas Fortuna ini dari Dari Bendungan Sutami. Tandai aja dulu biar kita. Saya ini kan orang sekolahan kan, sudah makan sekolah, teman-teman juga makan sekolah. Iya, sekolah ini penting. Jadi memang kita diajari untuk keteraturan gitu ya. Tapi masalahnya keberpihakan yang tidak ada gitu loh. Jadi sains penting, tapi bagaimana membuat sains itu berpihak pada kaum marginal, pada lingkungan yang sedang tertindas, ini yang harus dipromosikan gitu loh. Ya, semua pipa buangan industri harusnya lebih tinggi dari permukaan air tertinggi. Jadi ini kan dia nggak kelihatan, pipanya kan di dalam air ya, di bawah air. Ini nggak boleh nih, harusnya dia di atas, jadi keluarnya itu kelihatan. Warnanya kelihatan, terus debitnya berapa kan kelihatan, kalau kelihatan dari atas permukaan air. Karena akses mengambil sampel air cukup sulit, seorang warga yang menemani perjalanan kami menawarkan diri untuk melakukannya. Melihat semua usaha ini, barangkali kita semua punya pertanyaan yang sama.
Apakah aparat negara melakukan hal-hal seperti ini untuk memantau dan memastikan hukum terkait lingkungan ditegakkan? Gimana menunjukkan kalau industri ini melebihi baku mutu gitu kan? Karena aturan-aturan yang ada di undang-undang kita kan semuanya itu parameter fisika kimia gitu, harus ada alatnya gitu. Makanya kita coba mengenalkan ya alat-alat ini dengan parameter yang bisa dijangkau, bisa dioperasikan masyarakat supaya mereka tahu, oh kalau lihat limbah itu ada parameter namanya TDS. Muncul ya, kita tunggu hasilnya. Ternyata ya fosfatnya 2,8. Indikator lain seperti TDS atau Total Dissolved Solid alias ion yang terlarut dalam air mencapai 30.000 ppm atau part per million. Satuan ini setara dengan miligram per liter. Artinya, setiap liter air buangan PT Rum ini mengandung 30.000 partikel atau zat padat yang larut. Sebagai acuan, berdasarkan peraturan daerah Jawa Tengah, TDS air limbah yang diizinkan maksimal hanya 2.000 mg per liter. Sementara TDS air ini mencapai 30.500 mg per liter. Sebelumnya di PT ini aliran air ini, sebelum pabrik ini ada? Enggak ada. Oh enggak ada. Jadi ini dibangun, dibuat memang untuk ini ya, fasilitasi pabrik ini ya. Lebar sana sekarang lebar. Tiga tahun terakhir PT Rum cemari sungai kami. Limbah PT Rum membunuh ikan-ikan kami dan merusak sawah-sawah kami. Untuk kesekian kalinya, warga desa terdampak limbah PT Rayon Utama Makmur atau PT Rum berunjuk rasa. Kali ini, mereka mendemo Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo. Balai Besar Wilayah Sungai adalah instansi pemerintah di Jadi bawah. kami bukan provokator gitu ya. Kami justru ya ingin menjaga ya supaya sungai ini bisa terus memberi manfaat untuk banyak orang. Tidak ya, industri tetap boleh ada. Kita bukan anti industri gitu ya. Kita juga butuh produk-produk yang dihasilkan oleh industri, tapi kan tetap industri itu ada aturan mainnya, ada persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi. Nah, peran masyarakat di sini kan untuk memastikan bahwa industri itu memenuhi persyaratan yang sudah diatur oleh pemerintah, dan itu kita memang butuh bukti gitu kan. Ya seperti jawaban saya pada semua proyek film yang lain, Watchdog sebagai rumah produksi ya punya divisi yang memproduksi secara komersial. Mungkin halnya juga seperti Ekoton yang juga mengerjakan penelitian-penelitian yang komersial, tapi juga mengerjakan hal-hal yang tidak ada yang mau biayain. Gitu. Nah kemudian ini sebuah kolaborasi sebenarnya, kolaborasi Watchdog kemudian dengan Ekoton gitu ya. Jadi kami kami aktor-aktornya lah, kami artisnya, kemudian Watchdog ya sebagai production house-nya yang memproduksi sebuah film dokumenter itu. Ini kolaborasi yang istilahnya udu tengah lah gitu ya, tepelekan bareng lah gitu, kita udu bareng ya, ada duit ya, kita bareng-bareng membiayai apa yang kita kerjakan gitu.
kita nggak ada sponsor sama sekali untuk ekspedisi Tiga Sungai, jadi patungan gitu ya. Watchdog dan Ekoton ya kita sama-sama lah membiayai kebutuhan masing-masing ya. Ekoton biayai kebutuhan untuk penelitian, mungkin transportasi, kemudian dari Watchdog yang dokumentasinya full ditanggung oleh Watchdog sendiri gitu. Jadi memang kita patungan ini. Karena terdapat di perut ikan, mikroplastik ini memang tidak mempengaruhi secara langsung pada bagian daging yang kita konsumsi. Namun, mikroplastik memiliki sifat mengikat polutan-polutan lain yang ada dalam air, seperti logam berat buangan industri tekstil. Dan polutan itulah yang diserap oleh sistem peredaran darah ikan dan pada akhirnya mencemari semua bagian yang kita konsumsi. Dan dari semua uji sampel mikroplastik yang kami lakukan di segmen Hulu Bengawan Solo, dari Waduk Gajah Mungkur hingga Sukoharjo, menunjukkan kandungan mikroplastik rata-rata mencapai 50 partikel per 100 liter air. Artinya, setiap 10 liter air Bengawan Solo, dari Wonogiri hingga Sukoharjo, mengandung setidaknya 5 partikel mikroplastik. Dan menurut saya ekspedisi Tiga Sungai bagi Watchdog sama dengan ekspedisi Tiga Sungai bagi Ekoton, sesuatu yang mungkin akan susah mendapatkan sponsor karena kita menyebut Sinarmas, kita menyebut Jawa Post Group, kita menyebut Wing ya, merek dagang, kita bahkan menyebut politisi, kita bahkan menyebut institusi seperti militer, TNI begitu ya. Jadi tidak banyak sebenarnya orang yang mau berurusan dengan sesuatu, sebuah konten yang ya mungkin dianggap tidak nyaman buat orang begitu ya. Tentu dari kepentingan publik pertimbangan itu menjadi nggak relevan gitu ya. Makanya kita point of view-nya dari kepentingan publik gitu. Sehingga untuk menjaga kredibilitas dan independensi dari ekspedisi ini ya kita membiayai sendiri, Watchdog membiayai sendiri, Ekoton juga membiayai sendiri karena kita tahu bahwa kita akan berbicara sesuatu yang memang harus diuji kredibilitas dan integritasnya gitu, bahkan independensinya. Dan dalam konten seperti ekspedisi Tiga Sungai, ya hampir mustahil kita bisa mendapatkan partner yang bisa menerima spektrum isu seluas ini begitu ya. Kalaupun dia mungkin setuju di isu mikroplastik, mungkin dia nggak akan setuju dengan isu militerismenya. Kalau dia setuju dengan isu industri tekstil yang mencemari, mungkin dia nggak akan setuju dengan soal kemasan saset misalnya. Jadi spektrum ini menunjukkan bahwa luasnya spektrum isu yang kita bahas, dari mulai hak atas air, dari mulai hak komunitas, dari mulai industri, dari mulai politik gitu ya, menunjukkan bahwa ya ini pekerjaan yang tidak dimulai dari intensi apapun selain bicara soal konten itu sendiri. Saya tuh pernah terima suap, jadi saya tuh pernah dikasih duit sama perusahaan yang perusahaan yang lagi berkasus gitu loh. Kasih duit, saya terima duitnya, terus saya belikan mesin, terus mesin perahu gitu. Nggak bisa tidur saya, akhirnya mesin saya jual, saya harus nambah uang, saya telepon orang, saya kembali lagi, Pak, saya nggak bisa terima uang ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu Jiwi Kimia. Jiwi Kimia itu ngasih kami itu TV besar, terus TV terus banyak lah pokoknya peralatan elektronik gitu untuk kantor, kulkas. Akhirnya kita kembalikan, siang dikirim terus kita kembalikan gitu. Ya kadang-kadang kita itu bingung ya kan ya untuk ngomong tidak karena mereka kadang-kadang itu udah memaksa ya kan ya. Terus di situasi yang rame nggak enak ya kan ya. Oke kita terima dulu, kemudian di belakang kita berpikir ini harus dikembalikan, ini nggak bisa kita terima kayak gitu. Kalau terkait suap yang terima secara langsung dalam jumlah yang besar itu nggak pernah, tapi isu itu banyak. Jadi pernah kasus yang PT Pria itu kita diisukan minta duit 1,7, kita dapat sampai 7 miliar, diisukan seperti itu sering juga ya kan. Ya kan
Dia pembuahannya kan di luar, ketemu sperma sama ovumnya kan di luar, di air kan. Kalau airnya tercemar ya otomatis akan menyebabkan itu perubahan kelamin. Ikan-ikannya berubah semua. Jadi di sungai kami lah umumnya di mana-mana itu 80% tuh betina. Oh gitu Kudunya jadinya. itu ya 50 betina, 50 jantan. Tapi karena memang sungainya itu tercemar limbah, limbah itu dianggap kayak Jadi hormon dominan, estrogen ya. Jadi yang mengendalikan pembentukan kelamin kan hormon. Kalau banyak estrogen dia jadi betina, kalau banyak testosteron jadi jantan. Nah limbah itu dianggap estrogen. Jadi intinya banyak betinanya. indikatornya dominan betina gitu. Betina. Kekurangan jantan di sungai ikannya itu. Area box control, main effluent, hands ABC. Ini ABC. Berarti ada 2 plang. Sama. Berarti udah pindah tempatnya. Awalnya di sana. Ini lebih. Ya. Security perusahaan mengawasi dan menghampiri kami. Ya beberapa kali diintimidasi kayak gitu, itu ketahuan, terus kemudian ya didatangi militer di kantor, kemudian ya seperti itulah ya kan ya. Karena di investigasi yang pernah kita lakukan itu selain investigasi di terkait sungai, kami juga pernah melakukan investigasi terkait limbah B3 yang ada di markas militer, kemudian sampah impor yang masuk ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan kertas dijadikan bahan baku. Jadi yang datanya itu menurut perusahaan itu mereka impor kertas bekas, tetapi faktanya mereka ternyata bukan 100% kertas bekas, tetapi di dalam kertas-kertas bekas yang diimpor itu diselundupkan sampah-sampah termasuk limbah B3 maupun limbah medis seperti selang infeksius kayak gitu kan. Itu yang kami temukan. Jadi pernah beberapa kali diteror di nomor WhatsApp, kemudian dicari TNI. Nah itu sih, ya kan ya. Ya saya itu pernah sekali itu melibatkan anak dan istri ketika investigasi. Jadi ketika mau masuk di dalam kawasan militer saya bingung ya kan ya. Saya observasi 2 minggu, ini gimana cara masuknya? Sudah tahu lokasi limbahnya di dalam situ ya kan ya. Ini lapangan tembak, ini sudah tahu nih gimana, kami observasi 2 minggu. Kemudian ada satu peluang, wah kita pura-pura olahraga ini pagi. Akhirnya gimana, ngajak anak istri ya gitu kan ya. Ya sempat ketakutan istri, itu istri selalu khawatir, tapi saya selalu meyakinkan ke dia bahwa ya kebenaran itu harus diungkap memang ya kan ya. Ya meskipun itu sakit, menakutkan, tapi ya ini harus disampaikan ya kan ya. Ya takut ya kan ya. Tapi kalau semua orang takut, ya kejahatan itu akan menang ya kan ya. Ya saya tidak suka itu. Dari Prancis ini. Memang gugatan itu menjadi cara terakhir sebenarnya yang harus
kita upayakan gitu, karena upaya-upaya pelaporan, lobbying itu tidak ditanggapi gitu dengan serius gitu. Siang kawan-kawan yang bergabung dalam acara konferensi pers, somasi untuk para gubernur atas tanggung jawab terhadap krisis kualitas sungai dan sampah di Pulau Jawa. Nah, kalau kita melayangkan gugatan, nah ini harapannya kan kita bisa dimediasi oleh persidangan ya, atau oleh hakim gitu, sehingga bisa bertemu langsung. Nah, di situ kita bisa menyampaikan kan tuntutan-tuntutan yang ingin kita sampaikan ke pemerintah, bisa langsung didengar oleh pihak pemerintah. Jadi memang gugatan itu memiliki kelebihannya, di situ kita bisa bertemu langsung meskipun prosesnya akan panjang dan mungkin bisa jadi ada drama-drama gitu ya, sampai kita diboikot gitu. Jadi seringkali gugatan ini membuat hubungan komunikasi antara Ekoton dengan pemerintah itu menjadi renggang gitu. Jadi kita tuh punya pengalaman dulu tahun 2007 di mana kita gugat Gubernur Jawa Timur. Setelah kita gugat, kita akhirnya mediasi, akhirnya anggaran di APBD itu meningkat. Hampir 50%, hampir setengahnya lah, bertambah gitu. Itu yang kemudian kita harapkan dengan menggugat ini ada perhatian pemerintah, gitu. Ada perhatian pemerintah dan ya ini kan kayak merubah orientasi lah gitu. Setidaknya, dan ini saya kurang, harus terus dilakukan upaya-upaya agar kemudian orientasi itu tidak fokus ke pembangunan, investasi gitu loh. Harus ada yang merubah orientasi pemerintah kita gitu loh. Ini adalah sebagai upaya kecil lah untuk ya kayak menjawel lah gitu, agar ada hal lain selain investasi dan investasi yang harus dipikirkan oleh pemerintah gitu. Italia, Amerika, Kanada, Jepang setiap hari mengirimkan puluhan kontainer ke Pulau Jawa. Sampah ini nggak bisa didaur ulang, sisanya cuma dibakar. Tengah-tengah aja. Sana Pak. Berapa Pak? Berapa jam aja? Enggak, sebentar lagi nggak boleh. Oh jangan. Capek. Baru datang Kak. Istirahat dulu. Nanti boleh lagi. Nggak boleh. Jadi langsung berhenti gitu. Ada kelompok orang. Oh, jangan Pak. Jangan gitu Pak. Nggak bisa lebaran kita. Nggak bisa lebaran gitu. Sama saya sama. Saya saudara. Prioritas pemerintah masih pada ekonomi, alasannya kita masih negara berkembang, butuh membangun ekonomi dulu sampai kita mapan gitu, baru kita akan perhatikan masalah lingkungan. Tapi nantinya ini akan terlambat gitu kalau kita terlalu mengeksploitasi lingkungan dan mengabaikan kelestarian atau keseimbangan lingkungan, maka kita khawatir kerusakan lingkungan ini tidak bisa pulih kembali gitu.
atau kalaupun pulih butuh biaya yang sangat besar nantinya, dan ini akan menjadi beban generasi yang akan datang. Saya senang kemarin di Kampung Naga itu ya budaya mereka yang mereka sudah memiliki kesadaran bahwa air itu adalah sebuah pinjaman. Jadi ketika minjem itu ya mengembalikannya itu harus dalam kondisi semula sebelum mereka meminjam. Jadi bukan malah meminjam kemudian mengembalikannya dalam kondisi yang kotor. Itu artinya tidak bertanggung jawab ya kan ya. Jadi makanya mereka punya kesadaran untuk ketika sebelum kembali ke sungai itu mereka mengelola meskipun itu dengan cara yang sederhana ya kan ya, pakai proses biologis atau proses alami, tapi menurut saya itu sebuah langkah yang luar biasa, kesadaran yang luar biasa untuk mengembalikan sungai, mengembalikan air itu dalam kondisi yang bagus ketika mereka meminjamnya itu. Kalau dibilang ekoton mementingkan ikan dan mengabaikan pertumbuhan ekonomi atau kebutuhan orang untuk hidup, sebenarnya kita justru ingin mengajak ya semua masyarakat dan pemerintah ini untuk lebih bijak melihat alam, mengeksploitasi alam. Jangan sampai kita banyak menghabiskan sumber daya alam saat ini tapi membahayakan nasib anak cucu kita di masa depan nanti gitu. Misalnya dengan eksploitasi minyak, penggunaan plastik yang berlebihan, kita sudah terlalu nyaman gitu ya untuk beralih menggantikan plastik. Tapi ya dampak ini kan panjang gitu. Jadi itu yang ingin kita ingatkan ya, kita terus suarakan. Jadi supaya eksploitasi yang terjadi tetap bisa dilakukan dengan bisa mencegah kerusakan yang lebih parah di masa depan. Iya, jadi kita seperti dalam sebuah konsensus besar bahwa nggak apa-apa berantas Bengawan Solo atau Citarum kita korbankan, tapi ada 26 juta orang yang bekerja misalnya gitu ya. Ada sekian banyak barang yang kita hasilkan. Jadi seperti pertukaran dalam peradaban. Jadi kita mengorbankan sungai kita untuk mendapatkan handphone, untuk mendapatkan pakaian, kaos murah, untuk mendapatkan kemasan plastik misalnya. Jadi kita menukar itu, pertukaran. Nah, di titik ini sebenarnya kita tinggal bertanya, apakah ini pertukaran yang fair atau ini pertukaran yang sepadan? Tinggal kita tanya, apakah kita mau menukar semua hal yang kita konsumsi, yang kita gunakan dengan sesuatu yang lebih elementer, yaitu air minum, misalnya. Atau sesuatu yang lebih elementer, kesehatan kita sendiri, misalnya. Yang mungkin dalam 40 tahun ke depan kita akan mengalami banyak penyakit degeneratif atau penyakit yang kalau misalnya kita ongkosi mungkin akan menghabiskan semua tabungan kita yang kita dapatkan dari surplus ekonomi yang kita tumbuhkan dari menghancurkan sungai misalnya. Jadi pertukaran ini kan nggak pernah dihitung dan dipikirkan. Ekonomi berpikir tentang pertumbuhannya sendiri. Sementara kadang-kadang teman-teman yang bergerak di lingkungan juga gagal membuat jembatannya. Sehingga ini kayak dua komunikasi yang nggak nyambung sebenarnya. Yang perlu ada hal yang bisa membuatnya menjadi dipikirkan ulang. Ya, orang hidup dan orang berindustri perlu. Orang bekerja perlu. Ikan yang sehat dan air yang bersih juga sangat perlu. Nah, menyambungkan ini supaya orang mendialogkan dua kebutuhan ini, itu yang menurut saya jadi semacam tantangannya Watchdog. Atau seharusnya media ya, kalau kita ngomong hal yang lebih besar ya. Medialah yang punya tugas mendialogkan dua arus peradaban ini misalnya. Sehingga orang selalu punya pertimbangan yang matang dan rasional ketika membuat pilihan-pilihan. Kalau selama ini kan selalu begitu pertentangannya. Orang lingkungan peduli ikan sama air. Orang ekonomi peduli industri sama lapangan kerja gitu. Selalu itu terus dibenturkan. Padahal itu dua hal yang harusnya bisa disambungkan gitu jembatannya. Di mana titik equilibriumnya? Apa konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita ambil? Pada skala apa ini masuk akal? Pada skala apa ini mulai merusak kita di masa yang akan datang? Seperti yang disampaikan teman-teman Ekoton, ada ngomong daya tampung, daya dukung, titik equilibrium, keseimbangan dan segala macam. Mencari rumusan ini kan yang susah karena alam semesta itu kan bekerja pada titik equilibrium yang paling optimal. Manusia tugasnya dengan sainsnya adalah
berpura-pura menjadi alam semesta untuk bisa menciptakan titik equilibrium yang paling optimal sehingga semua dalam kondisi yang bisa sustain. Nah itu yang ya kita PR-nya masih jauh. Kalau tontonan seperti ini yang nonton masih kalah dengan yang nonton yang lain ya berarti PR kita masih perlu banyak usaha, perlu banyak orang yang produksi konten seperti ini dan membuat konten seperti ini bagi Watchdog juga nggak populer. Ya, resikonya besar ketika orang bicara isu-isu yang lebih besar. Kita menghabiskan 20 episode untuk ngomongin sungai misalnya. Tapi ini sesuatu yang harus ada yang memulai kira-kira. Bu, meneliti apa Bu yang itu Bu? Ini kita meneliti keadaan air Sungai Kali Surabaya. Setelah kita meneliti, ini hasilnya. Amoniaknya 0,5 ppm. Ya, kita mengukur dengan TDS dengan hasilnya 450.